Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di materi pemrograman 1. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang conditional statement. Nah, conditional statement itu menggunakan perintah if else dan perintah if else ya. Patokannya if else itu digunakan jika pilihannya itu cuma ada dua pilihan aja. Nanti jika begini maka begitu gitu ya. Nah, kalau yang satunya if else itu jika pilihannya lebih dari dua ya. Kalau pilihannya dua cukup ya if else. Kalau lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya bisa menggunakan if else. Contohnya seperti yang ada di layar Anda ya, di layar Anda ini. Ini ada contoh if nilai lebih besar sama dengan 75, maka print lulus. Else, maka jika nilainya di bawah itu, di bawah 75, nanti tercetak remedi gitu ya, tercetak keterangan remedi. Nah itu cuma ada dua pilihan, jika nilai lebih dari 25 atau kurang dari 75. Sorry, if nilai ya, jika nilai lebih dari 75. Itu nanti tercetak keterangan lulus. Nah, sebaliknya jika nilainya itu kurang dari 75 akan tercetak keterangan remedi. Nah, itu. Karena opsinya ada dua, yaitu kita bisa menggunakan if else saja. Terus statement yang kedua itu menggunakan if else. Nah, pada contoh di sini ada konversi nilai huruf ya. Contohnya konversi nilai huruf. If nilai huruf sama dengan A, print sempurna. Nah, itu artinya jika nilai huruf itu A, maka nanti program Anda di layar Anda akan tercetak sempurna gitu ya, keterangan sempurna. Kemudian itu ada elif, nilai huruf B, huruf sama dengan B, nilai huruf sama dengan B, print baik. Nah, itu artinya jika nilai hurufnya itu B, maka di layar monitor akan tercetak keterangan baik dan begitu seterusnya sampai yang C, D, E gitu ya. Nah, itu contoh penggunaan if, else. Nah, di pemrograman ini nanti kita menggunakan bahasa Python ya. Menggunakan bahasa Python. Kenapa menggunakan bahasa Python? Karena statement-statementnya singkat ya, tidak bertele-tele seperti bahasa pemrograman yang lain. Oke, kita akan praktekkan. Untuk pertemuan kali ini kita bikin game sederhana aja. Game sederhana. Nah, game ini nanti di dalam game ini nanti kita menerapkan teori ini, teori conditional statement. Di mana kita bisa menggunakan if else, if, elif, dan else itu. Oke, untuk memulai coding ya. Memulai coding, nanti silahkan kalian membuka ini halamat ini ya. https repl.it. Nah, ini. Anda buka alamat itu repl.it ya. Kita nanti codingnya online aja, tidak perlu menginstal software Python di dalam komputer kita. Cukup pakai online aja. Oke, scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Oke, di bagian language. Nah, ini di bagian language ada banyak bahasa pemrograman di situ. Kalian bisa memilih ini, bahasa pemrograman Python. Anda klik aja. Oke, Anda klik. Ini sambil menunggu loading. Sambil menunggu loadingnya. Koneksinya agak kurang cepat nih. Koneksinya kurang bagus. Koneksinya kurang bagus, loadingnya lama. Oke, kita reload lagi aja. Siapa tahu loadingnya cepat.
Ternyata masih loading. Sambil nunggu. Oke, sudah. Loadingnya sudah. Sekarang kita akan membuat game sederhana ya. Game yang sering kita jumpai di masyarakat, yaitu game game apa? Game gunting, batu, dan kertas ya. Kita udah tahu aturan mainnya. Jadi kalau misalkan Anda memilih gunting, kemudian lawan Anda memilih batu, otomatis Anda kalah karena batu lebih kuat daripada gunting. Begitu seterusnya, aturan mainnya kayak gitu. Nah, kita akan membuat game sederhana menggunakan Python. Tapi gamenya ini berbasis teks ya. Nanti Anda lihat, karena ini fungsi utamanya kita mempelajari statement, conditional statement, if, else itu yang seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kita mulai, nanti Anda bisa mengikuti pelan-pelan, baris per baris. Nanti di akhir sesi, kodenya akan saya copy paste ke notepad, kemudian saya scroll pelan-pelan gitu ya. Nanti Anda bisa mengikuti biar lebih jelas lagi. Oke. Kita mulai import random. Kemudian kita memerlukan library OS, operating system. Nah ini, kita mulai dengan ini, membuat menu, menampilkan menu, membuat prosedur untuk menampilkan menu, gitu ya. NT itu Windows ya. Jika OS Anda Windows, maka nanti jalankan perintah CLS. Artinya ketika program pertama kali jalan, nanti akan membersihkan layar. Jadi kalau sebelumnya layarnya ada banyak teks, nanti akan di-clear atau dikosongkan ya tampilannya. Terus ini ada else, clear. Nah, ini baris ini maksudnya jika OS Anda, komputer Anda itu Windows, maka nanti dijalankan perintah CLS. Tapi jika sistem operasi komputer Anda bukan Windows, misalkan Linux, nanti yang dijalankan adalah perintah clear. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang kita menampilkan menunya. Kita tulis, nama permainannya adalah game, atau gini aja pakai bahasa Indonesia, permainan gunting, batu, dan kertas. Jadi ketika program pertama kali jalan, nanti yang ditampilkan menu ini. Ya, nanti akan tampil pilihan ini, nomor 1 gunting, kemudian nomor 2 batu, kemudian nomor 3-nya, nomor 3 kertas. Seperti ini. Ini adalah menunya. Kemudian kita bikin prosedur mulai permainan. Ini kita bikin variabel. Variabelnya itu pilihanmu. Nanti Anda akan diminta untuk menginputkan atau mengetik angka 1, 2, atau 3.
1, 2, atau 3. 1 jika Anda memilih gunting, 2 jika memilih batu, 3 jika memilih kertas. Nah, ini adalah pilihan Anda. Kemudian komputer juga punya hak untuk memilih gitu kan. Komputer. Nah, komputer ini nanti akan melakukan proses namanya randomisasi atau mengacak. Jadi mengacak ya. Nih, jadi nanti komputer akan mengacak, memilih secara acak. Ini kemudian batu, gunting, batu sama kertas. Seperti ini. Ini sambil ngetik, sambil saya jelaskan ya maksud dari perintah-perintah ini. Jadi pilihanmu ini adalah variabel. Variabel ini adalah pilihan Anda. Jadi nanti Anda akan diminta untuk memasukkan angka 1, 2, atau 3. Terus komputer juga sama, nanti dia akan memilih secara random antara gunting, batu, atau kertas itu ya. Oke, sekarang kita mulai seleksi. If pilihanmu gitu kan. Jika pilihanmu adalah angka 1, maksudnya gunting ya, jika Anda memilih gunting berarti di sini ada keterangan, kita bikin variabel baru aja lah, keterangan pilihanmu berarti gunting ya. Nah, kemudian elif, jika pilihanmu itu bukan 1, misalkan 2 gitu ya, jika pilihanmu 2, maka keterangan pilihanmu itu apa? Yang kedua adalah gunting batu. Oke, batu. Elif lagi. Jika pilihanmu itu 3, maka keterangannya adalah kertas. Nah, seperti itu. Tapi jika Anda salah mengetik angka, jadi di luar 1, 2, 3 nanti akan muncul ini. Akan muncul ini keterangan pilihanmu. Ini yang keterangan. Misalnya kita isi dengan tidak valid, pilihan tidak valid. Ini cuma keterangan. Oke. Terus lanjut ya, kita tulis print pilihanmu apa gitu ya, pilihanmu apa ya, tulisnya keterangan pilihanmu. Oke, kemudian oke, ini ada sedikit, misalkan gini aja deh, ini langsung keluar dari program aja. Misalkan kalau pilihannya keliru, keluar dari program. Print return itu berarti keluar dari program. Oke, terus selanjutnya ini sini tampil pilihan Anda tadi. Kalau Anda memilih gunting ya nanti akan ditampilkan gunting gitu ya. Anda memasukkan angka 1 maka akan tampil keterangannya adalah gunting. Oke. Terus kita tampilkan juga pilihannya komputer. Kita tampilkan komputer gitu ya. Komputer memilih apa? Nah, ini kita harus tahu. Kita tampilkan aja pilihan komputer. Nah, jadi nanti kita tahu
Komputer memilih apa, kamu memilih apa. Selanjutnya, nah ini. Selanjutnya, kita evaluasi lagi. Ini, jika pilihanmu sama dengan pilihan komputer, nah, tampilkan saja draw gitu ya. Draw. Karena pilihannya sama dengan komputer, nggak menang, nggak kalah itu ya. Kemudian elif, kita also if aja ya, elif jika keterangan nih, keterangan pilihanmu apa? Misalkan gunting. Kedua. Di sini kita cek pilihan komputernya apa gitu kan, biar nanti kita tahu yang menang siapa, kamu atau komputer gitu ya. Pilihan komputer sama dengan apa? Kertas. Jika pilihan komputernya kertas, maka tampilkan keterangan apa? Kamu menang. Ya, karena gunting melawan kertas berarti ya yang menang yang gunting gitu ya. Terus kita cek lagi jika pilihan komputernya itu apa misalkan batu. Nah, kalau komputer memilih batu, tentunya gunting akan kalah gitu ya. Seperti itu. Sekarang kita if lagi yang pilihan, yang keterangan pilihanmu. Oke, keterangan yang pertama adalah gunting ya. Oke, setelah gunting berarti batu. Oke. Jika kamu memilih batu gitu ya, maka dicek komputer milih apa gitu kan. Pilihan komputer apa ini? Komputernya, jika komputer memilih gunting, ya, jika komputer memilih gunting maka batu sama gunting menang siapa gitu. Menang batu, berarti kamu menang gitu kan. Jadi pilihan komputer kertas gitu ya. Kamu kalah gitu ya. Seperti itu. Batu kalah. Kita cek lagi logikanya. Jika pilihanmu sama dengan pilihan komputer, draw. Oke, betul. Jika pilihanmu gunting, sedangkan pilihan komputer itu kertas, gunting lawan kertas, maka menang gunting. Oke, betul. Jika pilihan komputernya itu batu, maka gunting lawan batu, maka yang menang batu ya, berarti kamu kalah. Oke, betul. Ini logika bagian ini sudah betul. Sekarang kita cek logika yang bagian ini. Jika kamu memilih batu ya, jika kamu memilih batu, sedangkan komputer memilih gunting, batu lawan gunting menang mana? Oke, menang pilihanmu yaitu batu ya.
Oke, maka akan tampil keterangan kamu menang. Sebaliknya, pilihanmu batu dan pilihan komputer adalah kertas, maka kamu kalah gitu ya. Gunting sudah, batu sudah. Sekarang kita cek yang jika ini pilihan kamu itu kertas. Oke, jika pilihanmu kertas sekarang. Cek if. Sekarang pilihannya komputer apa gitu kan. Jika komputer memilih apa misalkan batu, jika komputer memilih batu gitu ya, maka yang tampil ini kamu menang. If ya, pilihan komputernya itu apa misalkan kertas, batu, gunting. Nah, komputer memilih gunting maka tampil keterangan salah. Oke, kita cek logikanya. Kita cek ulang bagian ini ya. Jika pilihanmu adalah kertas, sedangkan pilihan komputer batu gitu ya. Kertas lawan batu berarti menang kertas ya. Oke, kamu menang. Selanjutnya pilihanmu kertas, kemudian pilihan komputer gunting. Kertas lawan gunting. Oh, kertasnya kalah ya, berarti kamu kalah. Oke, logikanya udah betul ini. Oke, sudah. Sekarang kita buat ini. Variabel baru. Main lagi. Jadi nanti mengulang permainan atau enggak gitu ya. Kayak input aja. Lagi gitu ya. Tanya. 1 sama dengan ya. 2 sama dengan tidak. Keterangannya itu ya. Kurang. Oke, ada yang keliru. Ada garis ini atau ini saya ganti kurung, buka kurung tutup. Inputnya ini masih kurang 1. Terus lanjut lagi, kita if, lakukan if lagi. Jika main lagi sama dengan 1, jadi jika kita memasukkan 1 gitu ya, maka kita jalankan prosedur tampil menu. Kemudian mulai permainan. Nah, berarti kalau kita tidak memasukkan angka 1, jadi nanti kalau ketika ada pertanyaan ini main lagi atau enggak gitu ya. Kalau kita isi angka 1 enter berarti main lagi, mengulang lagi permainan. Kalau kita isi selain angka 1 misalkan 2, berarti nanti yang else ini yang dijalankan print. Terima kasih sudah bermain game gunting, batu, dan kertas. Dan kertas. Selesai, terus ini tambah perintah return untuk keluar dari prosedur. Nah, program utamanya ada di sini, jadi mepet paling kiri ya. Kita panggil perintah, panggil prosedur tampil menu, kemudian panggil juga mulai permainan, kurung buka, kurung tutup. Selesai.
Oke, kita coba ya, kita cek. Ini ada merah. Bukan merah ya, garis gelombang-gelombang ini. Sebelum mencoba ini kita blok semua, copy dulu ya. Oke. Kita coba run, jalankan. Oke, sudah jalan ya di sini. Sini, sebelah kanan. Nah, ini ada permainan, gunting batu, dan kertas. Di sini ada pilihan kamu apa? Masukkan angka 1, 2, atau 3. 1 itu untuk gunting, 2 untuk batu, 3 untuk kertas. Oke. Sebagai contoh, saya memilih kertas, angka 3 berarti. Saya masukkan angka 3. Nah, kita nggak tahu nanti komputer secara random akan memilih apa gitu ya. Oke, ternyata pilihan saya adalah kertas, betul ya, karena memilih 3 itu kertas. Sedangkan pilihan komputer adalah batu. Batu, berarti kertas lawan batu, menang kertas. Oke, ini keterangannya kamu menang. Terus ini ada pertanyaan, main lagi atau enggak gitu ya. Kalau mau main lagi, ketik saja angka 1, kemudian enter. Balik lagi ke sini. Oke, misalkan saya memilih angka 1, tadi 3 ya. Saya memilih gunting. Kita nggak tahu nanti komputer memilih apa. Oh, ternyata sama. Bukan ya, batu ternyata. Pilihan komputer adalah batu. Gunting lawan batu, ya menang batu. Berarti saya salah, kalah ya, saya kalah. Yang menang komputer. Oke, main lagi atau enggak? Oke, satu kali lagi. Saya isi angka 1. Saya memilih batu. Saya ketik angka 2. Saya enter. Oke, pilihan saya adalah batu. Pilihan komputer adalah gunting. Batu lawan gunting, menang batu. Oke, keterangannya betul ya. Kamu menang, saya menang ya. Main lagi ya atau tidak? Tadi udah nyoba yang angka 1, sekarang nyoba yang 2. Jadi tidak ingin main lagi. Oke, muncul ini. Terima kasih sudah bermain game gunting batu dan kertas. Nah, ini nanti kalian coba program ini ya, kalian coba. Kemudian hasil run-nya Anda screenshot. Kemudian kalian kirim di Google Classroom ya, Google Classroom melalui link yang tersedia di situ, link pengumpulan tugas ya. Oke, ini nanti kalian coba, kodenya saya copy dulu, saya taruh ke Notepad. Nah ini language-nya adalah Python. Oke, ini saya scroll ya. Saya scroll pelan-pelan dari baris pertama nanti sampai baris terakhir. Nanti kalian bisa pause videonya ya. Kemudian kalian coba. Oke, sampai ini. Oke, saya scroll lagi sampai mana ini? Ini. Satu kali scroll lagi kayaknya. Oke, selesai. Sampai baris ini selesai. Nah, sebagai tugas nanti kalian kirim ya melalui link yang tersedia di Google Classroom. Oke, saya kira itu untuk materi latihan pemrograman 1 ya. Kalian pelajari tentang conditional statement. Nah, ini penerapannya, contoh penerapannya bisa kita pakai untuk membuat permainan sederhana ya, permainan sederhana yang cukup menarik juga ini.
Oke, itu dulu. Selamat belajar. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.